Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Kak Siti di Gugus 2 Soko. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya subscribe channel Gugus 2 Soko agar kami selalu bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitar kita, pembelajaran 1. Nah anak-anak, fokus ya dengan pembelajaran saya. Akan kita mulai cekidot. Anak-anak, banyak sekali benda di sekitar kita. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu merupakan benda. Ada juga batu, gelas, buku. Itu juga termasuk benda. Nah sekarang coba kalian tengok di kanan, kiri, belakang, depan kalian. Adakah benda-benda di sekitar kalian? Pasti banyak sekali yang kalian temukan benda-benda di sekitar kalian. Anak-anak, definisi dari benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Nah sekarang silahkan kalian tengok dulu di sekitar kalian. Benda apa saja yang ada di sekitar kalian? Coba kalian sebutkan. Anak-anak, benda di sekitar kita dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu benda hidup. Contohnya seperti hewan, manusia, tumbuhan, itu termasuk benda hidup. Yang kedua yaitu benda tak hidup. Adapun contoh dari benda tak hidup adalah, nah sebelum ibu sebutkan, kalian sudah tahu kan benda tak hidup? Iya, banyak sekali benda tak hidup yang ada di sekitar kita. Ada meja, kursi, buku, pensil, penghapus, papan tulis, tempat tidur, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah sekarang kalian catat benda hidup dan benda tak hidup apalagi yang kalian ketahui yang ada di sekitar kalian. Anak-anak, manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan juga buku itu menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dan bukan benda? Apakah kalian bisa? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana jika dengan panas? Nah, anak-anak, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi ini, coba kalian lingkari gambar-gambar di bawah ini ya. Mana yang termasuk benda dan mana yang termasuk bukan benda. Ingat ya anak-anak, benda itu menempati ruang dan juga dapat ditimbang. Yang pertama ada panas api. Apakah panas api termasuk benda? Iya, bukan, karena panas api tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Yang kedua yaitu minyak goreng. Apakah minyak goreng termasuk benda? Iya, minyak goreng termasuk benda. Yang ketiga yaitu ada cahaya. Apakah cahaya termasuk benda atau bukan benda anak-anak? Iya, cahaya merupakan bukan benda karena cahaya tidak dapat ditimbang. Yang selanjutnya yaitu ember.
Apakah ember termasuk benda atau bukan benda, anak-anak? Ember termasuk benda karena ember menempati ruang dan dapat ditimbang. Yang selanjutnya yaitu es. Apakah es di sini termasuk benda ataupun bukan benda, anak-anak? Iya, es termasuk benda. Yang selanjutnya yaitu balon. Apakah balon termasuk benda, anak-anak? Iya, balon termasuk benda karena balon itu menempati ruang dan dapat diukur. Yang selanjutnya yaitu suara. Ayo anak-anak, coba suara kalian itu termasuk benda atau bukan benda? Suara itu termasuk bukan benda ya anak-anak, karena suara tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Yang selanjutnya yaitu radio. Apakah radio termasuk benda ataupun bukan benda? Iya, radio termasuk benda. Yang terakhir yaitu hewan. Apakah hewan termasuk benda ataupun bukan benda? Iya, hewan termasuk benda. Nah, anak-anak, sampai di sini sudah bisa dipahamkan? Iya. Anak-anak, benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Adapun sifat fisik benda yang pertama adalah bentuk benda. Bentuk benda di sini banyak sekali contohnya, yaitu seperti benda berbentuk lingkaran, persegi, segitiga, segi panjang, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, yang kedua adalah warna benda, di mana setiap benda itu memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna coklat, dan ada pula yang berwarna hitam. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga yaitu dari sifat fisik benda adalah ukuran benda. Ukuran benda di sini seperti besar, kecil, panjang, dan juga pendeknya suatu benda. Sekarang perhatikan gambar benda di bawah ini ya. Apakah kalian pernah melihat benda di bawah ini? Iya, ini namanya mistar atau penggaris. Nah, mistar atau penggaris ini salah satu alat ukur yang paling umum dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan penggaris terbuat dari baja ataupun dari plastik anak-anak. Tapi kalau zaman kakak dulu itu kebanyakan penggaris terbuat dari kayu. Nah, sekarang karena perkembangan zaman, penggaris ini banyak yang terbuat dari baja ataupun plastik. Nah, penggaris digunakan untuk mengukur besaran pokok berupa panjang, lebar, dan tebal suatu benda. Yang kedua adalah roll meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur jarak ataupun panjang. Meteran juga berguna untuk mengukur sudut anak-anak, membuat sudut siku-siku, dan juga dapat dipakai untuk membuat lingkaran. Pada ujung pita dilengkapi dengan pengait dan diberi magnet agar lebih mudah ketika sedang melakukan pengukuran dan pita tidak lepas ketika sedang mengukur. Nah, jadi alat seperti ini mempunyai fungsi-fungsi sendiri. Yang ketiga yaitu pita meteran ini. Nah, alat ini biasanya digunakan ibu-ibu untuk mengukur baju. Nah, ketika kalian menjahitkan kain kepada penjahit, di situ menggunakan pita meteran untuk mengukur kain yang kalian jahitkan. Anak-anak, setiap alat ukur mempunyai satuan. Penggaris termasuk salah satu alat ukur panjang. Coba perhatikan alat ukur di bawah ini. Alat ukur biasanya memiliki satuan,
Di sini satuannya sentimeter ataupun cm. Jadi penggaris ini menggunakan satuan ukur sentimeter. Nah, sekarang coba kalian amati penggaris kalian masing-masing. Satuannya apa di penggaris kalian? Ataukah sentimeter ataukah yang lainnya? Anak-anak, sentimeter yang ada di penggaris tadi termasuk alat ukur panjang ya. Nah, alat ukur panjang ini satuan panjangnya adalah, nah di sini Kak Siti tampilkan satuan panjang, yaitu yang pertama ada km, yaitu kilometer. Selanjutnya ada hm, yaitu hektometer. Selanjutnya ada dam, yaitu dekameter. Setelah itu ada m, yaitu meter. Selanjutnya ada dm, yaitu desimeter. Selanjutnya setelah dm ada cm, yaitu sentimeter. Dan yang terakhir itu milimeter. Nah, untuk menghafal satuan panjang, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Lagunya seperti ini. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian, coba kalian amati ya gambar di bawah ini ya. Di sini Kak Siti mempunyai sebuah benda, di mana benda itu Kak Siti letakkan di atas penggaris untuk diukur. Nah, perhatikan ya anak-anak. Ujung yang pertama benda itu harus diletakkan di angka 0. Jadi jika kalian ingin mengukur sesuatu, maka ujung depannya harus berada di angka 0. Setelah itu kalian lihat ujung yang lainnya itu berada di angka berapa? Di sini berada di angka 6. Jadi benda yang Kak Siti ukur ini berapa? Iya, 6 cm. Nah, bisa dipaham ya. Yang kedua, yaitu di sini Kak Siti juga punya benda. Bendanya Kak Siti taruh di atas penggaris lagi. Seperti yang awal tadi, jika kalian mengukur suatu benda, lihat ujung yang satunya harus diletakkan di angka 0 ya. Kemudian setelah itu kalian lihat ujung yang lainnya. Kalau benda di sini ujung yang lainnya yang nomor 2 di angka berapa ini? 2? Iya, 12. Nah, anak-anak, sampai di sini bisa dipahamkan? Iya. Anak-anak, mistar tadi juga bisa terbuat dari baja, plastik ataupun kayu. Nah, benda-benda yang lain selain penggaris pun atau mistar dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu juga ada, dari besi, dari kaca, dan juga dari plastik. Setiap benda anak-anak dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Dan bunyi yang dihasilkan pun berbeda-beda. Nah, di sini kita akan belajar tentang alat musik ritmis. Apakah alat musik ritmis itu? Iya, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama. Contohnya, di sini Kak Siti punya gendang. Kalian sudah tahu kan gendang? Nah, gendang ini termasuk alat musik ritmis anak-anak. Gendang itu tidak bernada, namun gendang di sini memiliki menghasilkan irama. Yang kedua di sini ada tamborin, sama, yaitu termasuk alat musik
ritmis. Yang ketiga yaitu bass. Biasanya kita temui ini bass di hadroh gitu ya. Iya, bass itu juga termasuk alat musik ritmis anak-anak, karena tidak bernada namun dapat menghasilkan sebuah irama. Nah, anak-anak, sampai di sini bisa dipaham ya dari pembelajaran Kak Siti? Iya, terima kasih. Nah, untuk lebih menambah pemahaman kalian, nanti ada LKPD yang Kak Siti siapkan untuk kalian semua. Jangan lupa ya anak-anak, subscribe, comment, and like channel YouTube Gugus Dua Suko agar kakak-kakak di sini selalu semangat untuk membuat konten-konten berikutnya tentang pendidikan dan membantu kalian dalam pembelajaran sehari-hari. Cukup sekian dari saya. See you next time. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.